lagi dengan saya, Zaka Fauzan, dalam acara Yuk Kenalan Ame Komunitas Pencaksilat Betawi di Kampung Betawi, Setu Babakan, Jakarta. Jangan menangis aja. Perjalanan menuju Kampung Betawi, Setu Babakan, saya dan tim lakukan pukul 9 pagi dari Gading Serpong, Tangerang. Ada kumisnya. Jangan menangis aja, kalau boleh cari gantinya. Mengapa hujan gerimis saja? Ya, saya dalam perjalanan menuju Kampung Betawi Setu Babakan. Ikutin terus yuk perjalanan saya. Kalau memang jodoh nggak kemana. Setu Babakan terletak di Serengseng Sawah, Kecamatan Jagakarsa, Kota Madia, Jakarta Selatan, yang merupakan pusat perkampungan budaya Betawi, suatu area yang diperuntukkan untuk pelestarian warisan budaya Jakarta, yaitu budaya asli Betawi. Setu Babakan merupakan danau buatan dengan area 30 hektar dengan kedalaman 1-5 meter, di mana airnya berasal dari Sungai Ciliwung, dan saat ini digunakan sebagai tempat wisata alternatif bagi warga dan para pengunjung. Pergi berlayar ke Tanjung Cina. Mengapa adik menangis saja? Kalau memang jodoh nggak kemana. Hei, jalan-jalan ke Manado. Saat ini kami sudah sampai di Kampung Betawi Setu Babakan. Perjalanan kurang lebih 1 jam dari Tangerang sampai Kampung Betawi ini. Mau tahu kelanjutannya? Yuk ikutin saya. Hati saya. Masa? Walaupun disebut dengan kampung, kampung ini berbeda sekali dengan kampung lainnya yang berada di sekitar Jakarta. Buktinya dengan tidak ada sampah di sekitar kawasan ini. Ondel-ondel ada anaknya, boy. Anaknya ngigel teriter. Betawi memiliki banyak kebudayaan, salah satunya yaitu pencaksilat. Ngarah ke pengantin disunatin. Goyangnya asik. Saat ini saya sudah sampai di Kampung Pencaksilat, biksi tradisional Haji Asbulok. Tepatnya di Kampung Betawi Setu Babakan. Mau tahu kelanjutan kegiatannya? Yuk ikutin saya. Pakai abang atau apa? Di sini lagi ada pelatihan silat gitu. Ya, kita di sini emang setiap rutinitas setiap minggu pagi kita lakukan. Oh, gitu. Boleh kita nggak? Boleh silakan. Silat beksi merupakan bela diri tradisional yang berasal dari Tiongkok, Cina Utara, sama seperti pencaksilat pada umumnya. Namun, yang membedakan silat beksi dengan silat yang kita tahu secara umum adalah silat beksi bukanlah bela diri yang digunakan untuk bertarung dalam sebuah lomba ataupun kompetisi. Ini dikarenakan silat beksi memiliki serangan-serangan yang sangat mematikan. Saya pun jadi tak sabar untuk mencobanya. Jakarta kebanjiran, di Bogor angin ngamuk. Aneh jadi gemeteran, warawiri keserimpet. Rumah aneh kebanjiran, nah gara-gara mampet. Ternyata tidak mudah ya untuk mengikuti gerakan pencaksilat ini tanpa adanya latihan. Jatuh duduk. Ayo bersihin gol. Jangan takut. Beksi berawal dari Cina Utara, dari Tiongkok. Cuman budaya Betawi tidak luput dari budaya orang Cina. Satu contoh,
baju yang kita kenakan untuk sholat, bajunya baju apa namanya? Baju koko. Baju koko orang Cina. Pertama orang laki yang pakai baju koko. Untuk didodol di Betawi itu awalnya dari Cina. Untuk disilat jadi beksi. Beksi itu kalau singkatan dari bahasa Cinanya, bek itu pertahanan, si itu 4. Jadi pertahanan 4 penjuru. Nah, kalau bahasa untuk di Betawinya, untuk khususnya di agama Islamnya, beksi itu kepanjangan dari berbaktilah engkau kepada seruan ilahi. Jadi dimana ketika kita dengar suara azan ya kita sholat. Itu. Untuk nilai sendiri kita di beksi pertama silaturahminya, nah, kedua olahraganya, ketiga ilmunya. Untuk beksi untuk tampil sering, untuk perlombaan pun sering, tapi untuk tanding tidak diperbolehkan karena jurusnya mematikan. Ya bahaya. Pernah kita ikut, lalu ada yang koma, maka dari situ kita tidak boleh. Kita cuman satu syarat yang buat benar-benar kita gabung. Pertama tujuan yang baik sama niat. Itu doang. Soal agama, soal sukunya kita nggak jadi masalah. Karena kita bertujuan silaturahminya, semua masuk. Jika sehari kita mau itu agama dia non muslim silakan, mau itu agama dia Batak, Sunda segala macam silakan. Karena orang nggak harus kita agama muslim, nggak, bebas kita semua. Cuman penting dia mau ikut aturan kita nggak, gitu aja. Kalau artinya dari gerakan banyak, itu nggak cukup seharian kalau jelasin banyak. Tapi intinya kalau untuk gerakan kita ya memang mencerminkan bela diri khususnya, bukannya kita buat melawan, untuk bela diri, nggak ada nama buat melawan. Kesannya gitu aja. Buat pesan buat seluruh warga Indonesia khususnya, kita belajar silat itu jangan kayak kita makan cabai. Silat bukan hanya perlu buat sekarang atau besok, kita selama masih hidup perlu. Bahkan syukur-syukur menjadi ilmu bermanfaat. Ketika kita sudah tidak ada umur, kita curahkan, kita turunkan ilmu kita ke anak-anak cucu kita, itu akan terus memanjang. Kalau di pesan saya, jangan jurus, jangan dipet-petin, kasih semua. Ntar biar kesononya nggak habis. Kalau dari kita umpetin satu, anak kita umpetin satu, lama-lama habis. Ternyata menarik juga ya kampung Betawi ini. Dari sini saya mendapat banyak pelajaran. Kebudayaan merupakan hasil dari berbagai kebiasaan manusia di suatu tempat yang kemudian menjadi asumsi publik. Kebudayaan menjadi beberapa macam bentuk, seperti bahasa yang digunakan, pakaian, tarian, nyanyian, rumah, kebiasaan, dan masih banyak lagi. Kebiasaan yang melahirkan kebudayaan kemudian dijaga secara turun-temurun hingga kebudayaan itu tetap terjaga. Seperti kebudayaan yang lahir di Batavia zaman dulu, dari penduduk asli yang kemudian menikah dengan beberapa pedagang dari daratan Cina dan melahirkan kebudayaan baru. Suku ini disebut dengan Betawi. Kebudayaan Betawi tidak hanya bahasa, pakaian, kuliner, namun juga ada bela diri yang biasa dikenal dengan pencaksilat. Pencaksilat dikembangkan dan dijaga hingga sekarang ini.